Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'adakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di pekan yang ketiga di hari Senin, tepatnya di tanggal 23 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, 15 September 2025 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembahasan dalam memetik faedah dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-21 di malam ini. Pertemuan kita yang ke-21 yang mana di sebelumnya di bulan yang lalu yang terakhir kita membahas tentang iman kepada malaikat, beriman kepada malaikat. Jadi alhamdulillah lebih kurang berapa ya? 18 pembahasan dari poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tentang iman kepada Allah. Yang kemudian setelah selesai kita di poin yang ke-19 itu tentang iman kepada para malaikat. Kemudian yang ini adalah iman kepada kitab-kitab. Ini adalah poin yang ke-20 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada pun jumlahnya kalau kita lihat itu 83 kalau tidak salah. 83 poin. Ini baru memasuki poin yang ke-20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kesabaran dan tentunya pemahaman adanya bekas dari ilmu yang kita pelajari, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hari demi hari berlalu, banyak sekali sesuatu yang kita alami tentunya di dalam kehidupan, ada pasang naik pasang surutnya, dan salah satu cara kita untuk menaikkan keimanan kita, mencas keimanan kita, itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya zikir kepada Allah, salah satunya juga mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waktu yang kita sekarang lakukan adalah belajar. Majelis ilmu, majelis ta'lim, halaqah zikir adalah salah satu upaya kita untuk kembali ke agama Allah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana jiwa kita sudah lelah, jiwa kita sudah penat dan tentunya juga butuh istirahat. Kita istirahatkan dengan membaca salah satu buku yang berkenaan dengan agama, dan ini tentang masalah akidah, akidah yang hak, akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita lalui di lembaran-lembarannya dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nutrisi bagi jiwa kita. Karena hati, jiwa kita, qalb itu butuh nutrisi. Nutrisinya adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bayangkan, mungkin di antara kita, alhamdulillah, Allah mudahkan berpuasa tadi, 1 hari lebih kurang, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, menahan segala hal yang membatalkan puasa. Nah, itu jasad kita yang tidak masuk nutrisi, masuk asupan makanan, minuman, itu menjadi lemah, dan begitu juga jiwa kita, hati kita, apabila tidak disirami dengan siraman itu. Makanya kalau kajian itu kita dengar siraman rohani katanya. Karena butuh nutrisi juga, dan itulah yang dibolak-balikkan oleh setan, iblis. Itu yang dibolak-balikkannya, itu yang dikacau-kacaukannya, sehingga terkadang kita semangat dan terkadang kita lemah di dalam keimanan. Baik, kita mengulang, sebenarnya ini sudah biasa, pelajaran ini sudah masa sekolah dahulu sudah dipelajari. Rukun iman itu ada 6, sudah kita pelajari. Cuman mungkin dahulu sekedar hanya rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Seperti itu, hanya sekedar menghafal. Sekarang tentunya berbeda, kita mempelajari tiap rukun-rukun iman tersebut, tentunya penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ini perbedaannya di situ. Kalau dahulu sekedar tahu, sekarang tentu lebih mendalaminya lagi. Oh, ini maksudnya. Ini maksud iman kepada kitab-kitab, sebagaimana insya Allah yang kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwani fiddin a'adzakumullah, ahlu sunnah wal jamaah beriman dan meyakini dengan keyakinan yang pasti. Nah, jadi kalau sudah akidah itu pasti. Jadi kalau belajar akidah, hitam putih, nggak ada abu-abu. Jadi kalau ya hitam, putih ya putih, nggak ada abu-abu. Jadi dalam masalah ini khilaf ulama, nggak ada. Di dalam pelajaran akidah nggak ada dijumpai khilaf ulama dalam masalah di mana Allah. Ada yang mengatakan Allah istiwa di aras, ada yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Nggak ada pembahasan itu. Jadi nggak ada pembahasan kalau masalah akidah, putih ya putih, hitam ya hitam, nggak ada abu-abu. Berbeda kalau kita belajar fikih. Kalau fikih masalah ini khilaf ulama, khilaf yang mu'tabar, yaitu khilaf yang itu memang ada dalilnya. Jadi khilaf mu'tabar, ada khilaf yang ghairu mu'tabar. Khilaf mu'tabar yaitu sama-sama ada dalil, tapi berbeda ulama memahaminya. Atau yang sini memiliki dalil yang lain, yang di sini ada memiliki dalil yang satu sahih, yang satu dhaif. Itu makanya berbeda ulama dalam masalah ini, itu masalah fikih. Itu makanya Imam Qatadah mengatakan, apabila seseorang tidak mencium khilaf di dalam mempelajari fikih, maksudnya fikih ibadah, maka belum mencium aromanya ilmu fikih tersebut. Nah, jadi kalau sudah kita masuki, misalnya kita belajar Bulughul Maram ada di sini. Apa yang ada? Fikih Muyasar. Apa belajar fikih kita ada? Kan banyak ustaz-ustaz kita. Al-Wajiz ada. Ah, berarti Al-Wajiz itu kan fikih. Kan dijelaskan kalau Al-Wajiz itu kan ringkasan. Ini bagaimana itu yang poin-poinnya saja. Maksudnya ini yang hadisnya yang kuat, yang ini. Berbeda dengan misalnya kita mengambil salah satu kitab yang lainnya. Ulama berbeda. Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seperti ini. Nah, itu kalau dalam pembahasan fikih. Cuman Al-Wajiz itu meskipun poin-poin metode yang digunakan seperti metode Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya ada pembahasan, sekarang sudah masuk apa? Salat, sudah lewat. Kitab Taharah. Sudah sampai ke jenazah. Kitabul Haji. Lupa. Jadi di dalam Al-Wajiz dia poin-poinnya. Misalnya dikatakan bahwasanya melakukan ini,
Misalnya ada poinnya itu, di bawahnya ada hadisnya. Ada poinnya lagi, ada hadisnya. Seperti itu metode al-wajiz, sama dengan muyasar, fikih muyasar seperti itu. Jadi istilahnya al-wajiz itu di bawah fikih Fikih ibadah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah, seperti itu kan. Jadi tidak membahas terlalu panjang khilaf ulama di situ. Tapi kita kembali ke pembahasan kita tentang iman kepada kitab-kitab. Jadi diyakini dengan pasti bahwa Allah Azza wa Jal telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab yang berisikan perintah. Itu isinya kitab tersebut, yang berisikan perintah, larangan, janji, ancaman, dan apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap makhluknya, serta di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 285, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun." Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Di sini dijelaskan definisinya bagi yang mempunyai bukunya di halaman 209. Jadi kata-kata al-kutub itu dalam bentuk jamak, adapun dalam bentuk mufradnya kitab. Jadi kalau satu kitab, kalau dua kitabani. Ini kalau bahasa Arab, kalau banyak dia kutub. Di banyak kitab, lebih dari tiga ke atas itu jamak namanya. Ada kita belajar bahasa Arab di sini. Ini harus ada ini. Siapa tahu mungkin di waktu-waktu senggang belajar bahasa Arab. Jadi kitab itu dalam bentuk mufrad, satu kitab. Kalau dua kitab, kitabani atau kitabain. Banyak kitab, kutub. Jadi kata-kata al-kutub bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya kitab. Artinya sesuatu yang ditulis, Namun maksud kitab-kitab yang dibahas ini, yang kita bahas itu yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kita mengetahui itu nanti insyaallah dibahas kitab-kitab apa saja yang telah Allah turunkan kepada makhluk pilihannya, kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Apa fungsinya? Yaitu dan neraca keadilan. Jadi Alkitab fungsinya untuk berita yang tadi, larangan-larangan, perintah, ada petunjuk di situ, ada ancaman dan seterusnya. Dan ada juga diturunkan wal mizan, neraca, timbangan. Liyaquman nasu bil qist. Apa tujuannya? Yaitu agar manusia dapat berlaku adil dengan diturunnya Alkitab dan diturunkannya al-mizan, neraca keadilan sebagai timbangan keadilan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuru. Kemudian kami turunkan besi, dan kami yang telah, maksudnya wa anzalna di situ bukan diturunkan seperti Al-Quran, maksudnya diciptakan besi, hadid, besi. Dari sinilah dinamakan surat tersebut, surat Al-Hadid, besi, yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaatnya bagi manusia. Banyak manfaatnya bagi manusia besi. Di sini disebutkan banyak, tentunya kita sendiri mengetahui besi
Itu sangat, bangunan kita butuh besi, semuanya membutuhkan bagaimana kalau tidak ada mungkin tidak berdiri kokoh bangunan. Ini penyangga kita, kameranya pakai besi, motor, sepeda motor kita, mobil kita pakai besi, kalau tidak mudah patah. Dipakai bahan yang lain mudah peotnya, besi agak kuat. Dan di situ disebutkan bagaimana manfaatnya banyak bagi manusia. Di dalam ayat ini disebutkan وَلِيَعْلَمَ مَنْ يَنْصُرُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Ditutup dengan memberi tahukan salah satu sifat Allah, nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha tinggi, itu bahwasanya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Selanjutnya pembahasannya, iman kepada kitab-kitab itu mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwasanya itu memang dari sisi Rabbul Alamin. Tidak boleh dikatakan itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy ketika itu, bahwasanya itu buatan Muhammad, bahwasanya itu adalah rangkaian syair-syair yang Muhammad telah meniru dari agama-agama yang lain. Jadi ini tuduhan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang dibawanya itu adalah berupa yang telah ditirunya dari agama yang lain, berupa syair-syair yang dirangkainya dan seterusnya. Dan itu dibantah dengan bahwasanya Nabi SAW tidak bisa baca tulis. Nabi seorang Rasul yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, tidak mungkin bisa. Lalu dibacanya kitab-kitab dari Yunani misalnya, dari Romawi, dari Persia, lalu dikumpulkannya, dibuatnya semacam Al-Quran. Nah, membaca dan menulis Nabi SAW tidak bisa. Nah, tetapi di sini mukjizatnya, Nabi SAW itu ditanamkan di dalam hati Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaran malaikat Jibril. Di situ kokohnya. Nah, di situ nampak mukjizat, bagaimana ini mukjizat yang besar, mukjizat Nabi SAW yang ada sampai akhir zaman. Ada suatu masa nanti di akhir zaman, mushaf yang ada pada kita, di rumah kita, di masjid kita ini, ada di suatu masa ketika kita membukanya itu tidak ada lagi tulisannya, sudah diangkat, hanya kertas putih. Itu sudah berada di hari kiamat, salah satu tanda hari kiamat. Jadi bagi yang tidak hafal Al-Quran, berarti yang sampai menunggu hancurnya dunia ini, tentu yang dibaca apa yang biasa dihafal. Tidak hafal banyak, ya yang biasa dihafal, ayat-ayat pendek. Dan bahkan di hadis yang lain, itu yang orang yang mengenal itu hanya Allah saja, tidak tahu yang lain. Salat tidak ada lagi, puasa tidak ada, haji tidak ada lagi. Dan haji, bagaimana orang melakukan haji? Ka'bah yang sekarang kita ketahui itu sudah diruntuhkan oleh salah seorang dari Habasyah, dari Afrika, dari Ethiopia. Itu nanti di akhir zaman Ka'bah itu diruntuhkan. Nah, berarti itu sudah dekat hari kiamat. Dan 10 tanda kiamat besar terjadi itu kita mengetahuinya, diantaranya itu nanti akan ada asap, akan ada keluar hewan dabbah yang bisa berbicara kepada manusia, dan diantaranya yang lain keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, yang benteng dibuat oleh Raja Zulkarnain, kita ketahui di surat Al-Kahfi, yang akhirnya jebol. Ada bendungan yang dibuat agar tidak bisa keluar, yang akhirnya itu jebol. Keluarlah Ya'jud dan Ma'jud, dan nanti ada Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, yang Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya. Dan salah satunya juga matahari terbit
dari barat. Itu pertanda akan terjadi kiamat besar. Setiap orang akan mengalami kiamat. Ada kiamat besar dan ada kiamat kecil, yakni al-maut, kematian. Ikhwani fiddin azakumullah. Lalu unsur yang kedua, tadi ada 4 unsur. Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini mukjizat yang paling besar. Nabi memiliki banyak mukjizat, dan salah satunya Al-Quran ini adalah yang paling besar sampai akhir zaman. Kemudian yang berikutnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan ada suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf lembaran-lembaran. Jadi tidak sebanyak kitab. Kalau kitab agak banyak dia. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran. Mungkin hanya sekian ayat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa mendapatkan suhuf dan mendapatkan kitab, yaitu Taurat. Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Nah, jadi yang mungkin ada nabi-nabi sebelum yang turun kitab terhadap mereka, para rasul, akan tetapi kita tidak mengetahuinya, maka ketahuilah bahwa rasul itu ada turun kepada mereka kitab. Cuman tidak tahu kita apa nama kitab yang diturunkan kepada misalnya Nabi Zakaria, kita tidak mengetahuinya, atau Nabi Yunus misalnya, kita tidak tahu. Tapi kita yakin bahwasanya ada kitab yang turun kepada para nabi dan rasul. Yang utama itu para rasul, karena nabi beda, nabi dengan rasul. Nabi itu tidak ada risalah yang baru, mengikuti risalah utusan sebelumnya. Adapun rasul itu ada risalah yang baru, ada risalah yang baru yang turun kepada rasul. Nabi banyak jumlahnya, ribuan, sementara rasul itu 300 lebih jumlahnya. Adapun yang diberitahu kepada kita itu 25. Yang sampai kepada kita beritanya itu 25, dan itu wajib kita imani. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap, yang lengkap itu tazkirah, sebagaimana yang diyakini oleh orang salah satu sekte Syiah, Mushaf Fatimah mereka. Ini Al-Quran ini tidak lengkap, yang lengkap pada kami katanya. Ini sudah keyakinannya sudah lain, sudah dibuat-buat, mereka mengarang-arangnya. Itu yang kedua. Unsur yang ketiga, membenarkan seluruh beritanya yang benar, seperti berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan berita-berita dari kitab-kitab terdahulu sebelum diganti atau sebelum diselewengkan. Jadi kita tetap beriman kepada kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, kita beriman. Akan tetapi keaslian kitab-kitab tersebut itu tidak ada jaminannya. Itu tidak ada jaminannya. Mungkin Taurat kita tidak mengenal sekarang di zaman kita. Yang kita ketahui hanya Injil mungkin. Itu pun banyak. Perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi yang mengetahui Injil itu banyak. Cetakan-cetakannya, setiap cetakan itu berbeda, sudah dirubah-rubah. Dan itu pernah dibandingkan. Bagi yang membandingkan salah seorang yang sudah meninggal, pendeta yang sudah meninggal, sama Ustadz yang dahulu pendeta Yahya Waloni, itu beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya ini tahun sekian terbitnya, ini tahun sekian, berbeda dibandingkan dengan orang yang pernah mengajarkan yang telah dirubah oleh manusia. Itu jadi kitab-kitab dahulu itu sudah dirubah oleh manusia, dirubah oleh kaumnya Yahudi dan Nasrani. Maka seandainya diterima, tentu kita tidak percaya 100%. Dilihat dahulu mana yang benarnya. Yang keempat, unsur yang terakhir di antara unsur beriman kepada kitab-kitab, yakni melaksanakan seluruh hukum yang tidak dinasakh, yang tidak dihapus.
serta rela dan berserah diri kepada hukum itu, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. Dan seluruh kitab terdahulu telah dinasah oleh Al-Quranul Karim. Jadi seluruh kitab, baik itu Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya telah dihapus setelah turunnya Al-Quranul Karim. Berarti ibarat undang-undang, ini undang-undang terbaru yang sudah diamandemen misalnya, ini yang terbaru. Adapun yang sebelumnya yang sudah disahkan yang baru, berarti yang sebelumnya tidak sah lagi. Undang-undang perampasan aset misalnya disahkan jadi undang-undang dia. Sekarang hangat ya. Seandainya disahkan itu jadi undang-undang. Tapi kalau sebelum ketuk palu oleh anggota dewan itu belum disahkan. Begitu undang-undang manusia. Tetapi hukum ini hukum firman Allah yang Allah turunkan dari sisinya setelah Al-Quranul Karim, dan bahkan itu dijaga, wahyu itu dijaga dimulai dari Nabi SAW lahir. Ketika Nabi SAW lahir, itu jin-jin tidak ada duduk-duduk di langit lagi. Jin-jin itu tidak ada duduk di langit lagi. Jadi ini Allah sebutkan di dalam surah Jin bahwasanya sebelum Nabi SAW dilahirkan, itu mereka bisa nongkrong-nongkrong di langit, nongkrong. Tujuannya apa? Mencuri berita dari langit, lalu dilempar oleh malaikat dengan bintang-bintang. Ada yang kena, ada yang tidak. Bagi yang selamat, lalu diberikan kepada sekutunya. Siapa sekutunya? Sekutunya para dukun, tukang tenung, tukang sihir. Itu adalah sekutu-sekutunya. Surah Jin. Jadi ini surah Jin yang mana jin sendiri menyebutkan tentang keadaannya di ayat berapa? Coba lihat. Wa anna kunna di ayat yang ke-9. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Jadi dahulu atau ayat sebelumnya, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadida wa syuba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Lalu dikatakan, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit. Ada tempat nongkrongnya di langit. Itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Lalu faman yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi setelah Nabi SAW lahir, itu tidak ada tempat duduk, tempat nongkrong jin lagi, karena dikhawatirkan wahyu itu akan bercampur, yang dibawa oleh jin dibawa ke sekutu-sekutunya, dibawa ke tukang ramal, dibawa ke dukun, dibawa yang selainnya. Itu makanya ada orang yang mengatakan, benar Ustaz, ada benarnya kata yang para tidak normal, para normal atau para tidak normal itu. Benar Ustaz, memang seperti itu kejadiannya, karena memang jadi dari berita yang dicuri, jin itu mencuri berita, lalu turun, ada yang tidak kena lemparan panah api, bintang, tidak ada kena, lalu sampai ke bumi, yang ini yang selamat. Jadi satu kebenaran, lalu dengan satu kebenaran berbohong dengan 100 kebohongan. Jadi ada yang benar sekali kan, lalu ada yang mengkampanyekan, mengiklankan, itu hebat itu Pak itu. Kemarin hilang dompet saya, jumpa tahu dia memang di situ letaknya. Ini bagi yang benarnya. Kemudian yang lainnya enggak. Itu pernah diuji oleh orang-orang, dompetnya enggak pernah, ini salah satu kisah, tapi benar kisahnya. Dompetnya enggak hilang, tapi dia mencoba apa benar mengetahui hal yang gaib dukun ini. Lalu ditanya, ada apa gerangan? Dompet saya hilang, apa bahasa
Pak Guru apa itu? Dompet saya hilang. Ini banyak macam, dibakarnya menyannya lalu gitu. Letaknya di sini, di sini, di sini, di sini. Itu senyum dia. Padahal dompetnya enggak hilang. Jadi ini apa namanya? Memang begitulah. Kita itu disesatkan oleh jin, syaitan. Ada sekutu-sekutunya berupa ya seperti tadi, yang mengetahui perihal yang gaib, yang menyihir dan seterusnya. Dan hukumnya, hukum orang tukang sihir itu dipenggal kepalanya. Awalnya, tapi pemerintahan Islam ya, yang ditegakkan pemerintahan Islam, ada hakim qadi disuruh tobat dulu, nak mau tobat akhirnya dipenggal. Karena memang membahayakan, memberikan mudarat kepada orang lain, bahkan bisa memisahkan suami dan istri. Suami dan istri bisa dipisahkan oleh ilmu sihir. Ada lagi ilmu pelet, yang buluh perindu, macam-macam. Itu memang ada, karena itu apa namanya, jin yang bermain, karena bersekutu dengan jin. Yang kalau dilihat sekilas mata, apalah tertariknya orang itu, sudah miskin, sudah ini, tetapi perempuan yang cantik itu mau dengannya, karena ini pengaruh sihir, pengaruh sihir. Waliyahzubillah, dan ini tidak boleh dalam agama kita, tidak boleh dalam agama kita, karena ini menyimpang dalam akidah yang sahih. Karena menyesatkan jin, menyesatkan. Di ayat jin juga, bagi orang yang seperti itu, di ayat selanjutnya mungkin bisa dilihat. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu, ayat yang keberapa itu? Ini ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi, dan sesungguhnya ada laki-laki dari manusia, jenis manusia, minal insi ya'udzuna, yang itu meminta pertolongan, bantuan, birijalim minal jin, kepada laki-laki dari golongan jin, fazaduhum rahaqa. Jadi tidak akan bertambah kecuali kesalahan dan dosa. Jadi setiap orang yang minta tolong kepada jin, tidak ada yang bertambah kecuali kesalahan dan dosa. Fazaduhum rahaqa. Jadi kalau semakin bersekutu dengan jin, itu di apain? Ada apa namanya? Yang diberikan tumbal, ada tumbalnya. Nah, jadi apa namanya? Ada tumbalnya kan, harus dikorbankan ini. Memang ada, dan jin itu meminta. Kalau enggak mau dia bekerja. Biasanya itu orang-orang yang bersekutu dengan jin, memelihara jin, biasanya orang-orang yang buka rumah makan ya, biasanya. Orang-orang yang apa? Orang-orang dari suku Jawa. Tuyul termasuk jin ya. Tapi ini sedikit apa namanya, kita, karena ini praktek, tidak ada orang yang berani membongkar kecuali orang-orang yang mendakwahkan akidah yang hak. Tidak ada yang berani. Mana ini bahkan dahulu pernah ada persekutuan dukun di Indonesia. Tidak ada itu. Harus dihilangkan, karena mereka akan menyesatkan umat dari akidah yang sahih. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Tafadhol.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, sebelum kita lanjut, tadi teringat masih masalah jin. Dahulu kan apa namanya? Dahulu masih nonton TV. Ada siaran itu Om Jin. Jadi ada persekutuan antara manusia dengan jin. Ada tuyul mbak yul. Itu semua kurafat itu. Jadi kita dibodohi oleh film-film tersebut. Film-film yang ada sinar-sinar, ada kekuatan, kurafat semuanya. Tidak ada dalam Islam. Jadi timbangannya bagaimana? Timbangannya setelah kita mempelajari agama Allah, timbangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana amalan seseorang itu? Misalnya kata Imam Syafi'i, lihat, dia terbang misalnya, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Lihat timbang amalannya, apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti itu bantuan jin, bantuan setan. Tapi kalau seandainya itu dia melakukan apa yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah karomah. Ini berbeda. Jadi ada kejadian-kejadian istimewa, ada namanya mukjizat. Mukjizat itu para nabi dan rasul. Kejadian manusia luar biasa yang ada diberikan sebagai bukti tentang benarnya ini adalah seorang yang diutus. Maksudnya para nabi dan rasul. Kita mengetahui para nabi dan rasul ada mukjizatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa dibakar oleh api. Nabi Musa alaihissalam memiliki tongkat yang dilempar itu bisa berubah jadi ular dan memakan ular-ular yang kecil-kecil milik siapa? Tukang sihirnya Firaun. Bisa membelah lautan. Dan banyak para nabi dan rasul memiliki kejadian yang luar biasa. Dan itu hak dari Rabbul Alamin. Kemudian untuk para wali Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dalam surah Yunus. Ingatlah bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada bagi mereka itu rasa khawatir dan takut. Siapa mereka? Allazina amanu, ada yang hafal ayatnya dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Coba dilihat dulu. Kalau ayat nanti salah berdosa. Karena harus sesuai dengan lafaznya.
allazina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi itu karomah, kejadian yang luar biasa. Jadi timbangannya ketika amalannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, berarti itu karomah, wali Allah. Tetapi kalau ditimbang tidak ada, berarti itu wali syaitan. Itu adalah wali syaitan, bukan wali Allah. Nah, di situ ada sihir, di situ ada tukang tenung, tukang ramal, dan seterusnya. Dan ini banyak, bagian-bagian ini termasuk sesuatu tidak boleh di agama kita. Bintang misalnya, dengan bintang lalu bisa orang kafir menisbahkan ini bintang ini maka turunlah hujan. Ada bintangnya Leo, ada bintangnya Virgo. Ini dulu masih ingat. Ada tuh di koran-koran, di majalah, ada ramalannya. Ini tidak boleh dalam agama kita, tidak boleh. Karena bintang itu fungsinya sebagai penunjuk arah. Kemudian pertama hiasan langit, pelempar setan, dan penunjuk arah bagi dahulu orang yang belum menemukan kompas. Itu orang-orang yang pergi safar melihat bintang kemana arahnya. Nah, selain daripada itu tidak boleh. Dan ilmu perbintangan apa itu? Astronomi. Apa ilmu perbintangan? Astrologi atau astronomi? Astrologi. Mana orang kampus di sini? Anggap saja itu, entah astronomi, entah astrologi. Nah, jadi kalau sekedar hanya membahas tentang ilmu falak, istilahnya perjalanan bulan, matahari, tentang bintang, bahwasanya ini begini perjalanannya, mengetahui waktu sholat dan seterusnya, ini tidaklah mengapa. Tetapi kalau sudah berlebih, itu tidak boleh lagi dalam agama kita. Sama dengan orang yang berobat ke dukun. Jadi agama kita ada cara berobat itu yang masyru', yang disyariatkan, ada yang mamnu', ada yang dilarang. Berobat yang disyariatkan kepada zaman dahulu ada tabib, ada itu disyariatkan. Kalau zaman sekarang kita ada dokter. Nah, ini di sini ada juga keyakinan, bukan dokter yang menyembuhkan dan bukan obat yang menyembuhkan. Itu hanya ikhtiar. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang belajar tauhid seperti itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Allah sebutkan di dalam firman fa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka Allah lah yang menyembuhkan. Bukan dokter ahli bedah tamatan Amerika, bukan spesialis paru-paru tamatan Jepang, enggak. Itu cuma sarana ikhtiar kita. Nah, itu yang masyru' dan yang mamnu' itu yang berobat kepada dukun yang mereka bersekutu dengan jin dan setan. Itu tidak boleh dalam agama kita. Karena tadi telah kita bacakan ayatnya wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang akan bertambah adalah kesalahan dan dosa. Kalau ada orang yang minta tolong kepada jin, setan dan yang seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi ayat itu hukumnya tidak dinasakh, tidak dihapus, maka kita wajib untuk menerimanya. Wajib untuk menerima apa yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa juga diingatkan, ada ayat yang itu dihapus, tetapi hukumnya tetap ada. Ada yang tahu? Ayat itu pernah ada, tetapi ayat itu dihapus, hukumnya tetap ada. Dan itu Umar sendiri mengatakan, dulu kami membacanya di zaman Nabi. Kemudian ayat itu dihapus, tetapi hukumnya tetap dilaksanakan. Lupa juga. Jadi ada beberapa ayat itu hukumnya tetap ada, tetapi ayat itu dihapus. Karena di zaman Nabi SAW hukum itu masih bisa berubah-ubah di zaman Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat, baru tetap hukum itu tidak bisa dirubah-ubah. Yaitu tentang rajam. Rajam itu ada ayatnya. Di zaman Nabi dahulu ada ayatnya. Kemudian di zaman Nabi juga dihapus, tetapi hukumnya tidak dihapus. Tetap ada hukum rajam bagi orang yang sudah menikah berzina. Waliyahzubillah. Adapun yang pemudi yang belum nikah,
itu dipukul 100 kali, diasingkan dari daerah tersebut. Ini hukumannya. Adapun yang telah menikah berzina itu dirajam sampai mati. Itu ayat yang dahulu ada dibaca oleh sahabat dan itu dihapus, tetapi hukumnya tetap ada, rajam. Kemudian yang kedua, ayatnya dahulu ada kemudian dihapus tetapi hukumnya tetap ada, yaitu tentang persusuan, saudara persusuan. Pertama, ayat itu mengatakan bahwa 10 kali susuan dengan kenyang itu menjadikan seorang itu saudara persusuan sebagaimana saudara nasab sama lahir. Jadi sama. Kemudian berubah dengan 5 kali susuan. Misalnya ada seseorang yang ibunya meninggal, ada dari pihak bibinya, tantenya, kalau bahasa Awak eteknya kan, disusukan. Itu udah lebih dari 5 kali susuan. Itu berarti sudah mahram hukumnya. Jadi mahram itu, mahram ada 2. Mahram mu'abbad, ada mahram mu'akkad. Mahram mu'abbad itu ada 3 penyebabnya. Karena nasab, karena pernikahan, dan ada karena sepersusuan. Kemana pergi? Pembahasan mumpung teringat. Jadi nanti dilihat mana saja mahram itu, lihat dalam surah An-Nisa mulai ayat 22, 23, 24. Itu dijelaskan siapa saja mahram. Ini biasanya hari raya, ini tidak tahu mana yang mahram kan. Kemudian apa ya biasanya? Acara pernikahan. Jadi paman misalnya suami dari bibi ya. Nah, itu bersalaman dengan mempelai wanita misalnya contohnya, bagi yang tidak dipisah undangan laki-laki dengan undangan perempuan, itu tidak boleh jabat tangan. Ada lagi penyebabnya, misalnya ada seseorang yang menikahi janda, nikah siang hari, setelah akad nikah putri dari janda tersebut itu belum boleh bersalaman sentuh tangan sebelum campur di malam hari, besok paginya baru boleh salaman. Jadi ada semacam itu yang menyebabkan jadi mahram. Apa tadi? Mahram mu'abbad karena nasab, pernikahan dan persusuan. Taib. Jadi itu ayat yang mengenai dahulu ada dibaca oleh para sahabat, kemudian ayat itu terhapus tetapi hukumnya tetap ada. Rajam dan persusuan. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an, Alkitab kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran. Jadi membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Dalam surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian disebutkan di sini, oleh karena itu tidak dibenarkan melaksanakan hukum apapun dari hukum kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Nah, jadi seandainya ada hukum tersebut di dalam kitab sebelumnya, itu tidak boleh dilaksanakan kecuali itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Kecuali itu juga ada dalam Al-Qur'an baru bisa diamalkan. Dan salah satu keunggulan Al-Qur'anul Karim itu Allah sendiri yang langsung menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu anzalnal zikra inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir, maksudnya di sini Al-Qur'an, dan kami juga yang menjaganya. Sementara kitab sebelumnya baik itu Injil, Taurat, Zabur, itu tidak ada jaminan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kewajiban kita dengan Al-Qur'an Al-Karim? Tentunya dengan mempelajarinya, membacanya, memperbaiki bacaan sifat, makhrajatul hurufnya, tajwidnya, kemudian mempelajari, mentadaburinya, yakni dengan memperdalamnya, hukum-hukum apa yang terkandung di dalamnya, kemudian memahami isinya dan mengamalkan hukum-hukumnya tentunya. Dan inilah yang paling pokok, mengamalkan isi Al-Qur'an.
mengamalkannya. Apa perintah di dalam Al-Quran dan apa larangan, ini yang paling pokok. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan metode mereka para sahabat belajar dengan Nabi SAW itu 10 ayat. Setelah mereka memahami dan mengamalkannya, lalu pindah ke 10 ayat, pindah ke 10 ayat, seperti itu seterusnya. Jadi bertahap. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengancam orang yang hidup agar mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, dan Al-Quran sebagai rahmat dan penawar bagi hati dan badan manusia. Jadi hudal linnas. Kemudian itu secara umum. Hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Huda wa shifa'u wa rahmatan lil mu'minin sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan seterusnya dengan Al-Quranul Karim. Dan salah satu tadi masih teringat kita, salah satu untuk menghancurkan sihir-sihir dan seterusnya itu dengan Al-Quran, dengan membacakan Al-Quran yang kita kenal dengan ruqyah, dengan Al-Quran. Dan sihir segala macamnya, agar kita terhindar dari efeknya, itu dengan yang sesuai petunjuk Nabi SAW, diantaranya mengkonsumsi kurma ajwa. Kurma Nabi yang kita kenal itu 7 butir di pagi hari, setiap hari. Kemudian diantaranya lagi yaitu dengan mengamalkan zikir pagi, zikir petang, senantiasa diamalkan. Ini salah satu upaya agar membentengi kita tidak terkena sihir, ain apalagi dan semacamnya, jampi-jampi dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW pernah kena sihir. Itu diruqyah oleh Jibril dan diberitahu buhul-buhulnya bahwasanya ada penyihir yang dari rambut Nabi SAW disimpan di sebuah sumur dan itu dihancurkan. Jadi kalau ada berbentuk buhul-buhul, rambut, foto dan seterusnya, itu dihancurkan. Kalau enggak masih bisa bereaksi. Jadi itu nyata orang-orang yang seperti itu ada, karena itu bantuan jin, syaitan. Itu makanya tadi disebut hukuman bagi yang tidak mau bertobat di pemerintahan Islam itu dipenggal kepalanya. Para dukun, para tukang sihir tidak mau bertobat, setelah ditegakkan hujah agar bertobat, tidak mau juga, tidak mau meninggalkan ajarannya, itu dipenggal karena berbahaya, merusak akidah. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, yang ini agak cepat tentunya. Poin ke-21, Ahlu Sunnah mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah maksudnya firman Allah, bukan makhluk. Jadi ini termasuk iman kepada Allah Azza wa Jalla dan kitab-kitabnya, yaitu mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan dari sisi Rabbul Alamin, bukan makhluk. Jadi Al-Quran berasal darinya dan akan kembali kepadanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakiki. Allah Al-Haq berfirman, wa kalamallahu Musa taklima. Sesungguhnya dan kepada Musa Allah berfirman langsung berbicara langsung. Jadi lalu bagaimana Ustaz? Mushafnya itu memang makhluk, tetapi seluruhnya adalah kalamullah. Huruf-hurufnya, maknanya seluruhnya kalamullah. Adapun cetakannya, kertasnya, itu memang makhluk. Tetapi yang seluruh maksudnya Al-Quran firman Allah yang suaranya yang itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dan tidak boleh ditakwil dengan penafsiran yang lainnya. Kemudian Allah Al-Mubin berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Dan efeknya ini sudah dari dahulu kita ketahui, kita pelajari di Sirah Nabawiyah, bahwasanya ini efeknya luar biasa. Seperti
sahabat Jubair bin Mut'im itu ketika mendengar dalam surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard, dan seterusnya, ketika itu kata Jubair bin Mut'im seolah-olah jiwa ini melayang ke angkasa. Apakah kamu diciptakan atau kamu yang menciptakan dirimu sendiri? Jadi seperti itu didengar langsung, maka seolah-olah jiwanya itu melayang ke angkasa. Dan banyak Abu Jahal sendiri itu mendengar bacaan Nabi SAW, indahnya bacaan Nabi, bahkan terpana dengan bacaan Nabi di salat malam, sehingga diketahui oleh orang-orang, ada apa gerangan wahai Abu Jahal? Pura-pura nak tahu dia, padahal dia senang dengan mendengar apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang yang keras terhadap agama Islam. Ketika mendengar di rumah adik perempuannya Fatimah binti Khattab dibacakan firman Allah di dalam surah Toha, beberapa ayat, kemudian belasan ayat, lalu Umar yang tidak mungkin masuk Islam, bercahaya hati Umar dengan keimanan. Saking tidak percayanya Umar ini masuk Islam, kata ahli sejarah, Umar ini tidak akan mungkin masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Bayangkan, saking tidak mungkinnya seorang Umar bin Khattab masuk Islam. Tetapi ubun-ubun itu di atas kekuasaan Allah. Allah memberi keimanan di dalam hati Umar, bercahaya di hati Umar, akhirnya Umar masuk Islam. Dan itu juga didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah perkuatkanlah Islam ini di antara dua, kalau tidak dengan Umar bin Khattab, kalau tidak dengan Abu Jahal. Dan kata perawi, Allah memilih Umar bin Khattab, tidak memilih Abu Jahal. Taib. Kemudian Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW adalah benar-benar kalamullah. Ini wajib diyakini. Kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkataan makhluknya. Serta tidak boleh berpendapat bahwa Al-Quran itu hikayat, cerita, atau ibarah, terjemah, atau kalamullah, atau majas, kiasan, dan seterusnya. Pendapat ini adalah sesat dan menyimpang, bahkan dapat menyebabkan kekufuran. Kemudian Syekh Abu Utsman As-Sabuni yang wafat tahun 440 Hijriah, 449 Hijriah, berarti 1000 tahun yang lalu, 10 abad yang lalu, berkata, Ahlu Sunnah bersaksi dan berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitab, firman, dan wahyu yang diturunkan olehnya, bukan makhluk. Barang siapa yang menyatakan dan berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka ia jatuh kepada kekufuran, menurut pandangan dari ulama Ahlu Sunnah. Al-Quran merupakan wahyu dan kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab untuk orang-orang yang berilmu, sekaligus peringatan dan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun oleh ruh al-amin, maksudnya Jibril, malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin, dalam hatimu wahai Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyim mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian Al-Quran adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, dalam surah Al-Maidah ayat 67, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Dan yang disampaikan Nabi SAW itu adalah kalamullah, firman Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nasi fil mauqifi faqal. Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada manusia pada waktu ibadah haji. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ala rajulun yahmiluni ila qaumi fa inna quraisyan qad manuni an uballigha kalama rabbi. Siapa di antara kalian yang sudi membawaku kepada kaumnya? Sesungguhnya kaum Quraisy menghalangi untuk menyampaikan kalam Rabbku. Al-Quran adalah kalamullah. Jadi ini tetap dikokohkan. Karena ada salah satu sekte di dalam agama Islam mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bahkan pernah terjadi fitnah yang besar di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga banyak para ulama ahlu sunnah dibunuh ketika itu. Ada di masa itu yang berkuasa sekte Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Jadi barang siapa ulama yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah akan dipenggal. Banyak yang meninggal ketika itu. Dan bahkan ada yang memilih selamat dengan cara tauriyah. Tauriyah yaitu seolah-olah berbohong tetapi nyata. Mengatakan seperti ini, contohnya Al-Quran dimulai dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini adalah makhluk. Maksudnya tauriyah, jarinya ini makhluk. Sementara yang kitab disebutkan tadi itu adalah kalamullah. Ini namanya tauriyah, mengelabui seseorang, bukan dusta 100%, tapi ini tauriyah mengelabui seolah-olah dusta tetapi benar. Yang disampaikan adalah jarinya ini. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini adalah makhluk. Maksudnya jarinya agar selamat dari pembantaian dilakukan ulama yang berpaham Mu'tazilah ketika itu. Dan walhamdulillah Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun jenggot ini berlumuran darah, maksudnya dipenggal, saya akan masih tetap katakan Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Sehingga ketika itu Imam Ahmad itu disiksa, dipukul, didera, dan di situ karomahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana karomahnya? Kata tukang begalnya, ini seandainya dipukulkan kepada onta, pukulan ini onta akan mati. Imam Ahmad berkali-kali dipukul tidak mati-mati. Dan Imam Ahmad dipenjara. Dan walhasil ketika itu tidak selang berapa lama, akhirnya sekte Mu'tazilah diganti dengan masih saudara, kan sistem kerajaan diganti dengan putra mahkota dan khalifah ketika itu Ahlus Sunnah. Maka Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad pun dibebaskan. Jadi ini sudah pertentangan yang lama sejak zaman dahulu, sejak tahun 300 Hijrihan, 200 Hijrihan sudah dipertentangkan antara Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Yang hak Ahlus Sunnah itu adalah kalamullah. Baik itu lafaznya, baik itu hurufnya, maknanya, seluruhnya itu adalah kalamullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man qala lafzi bil Qur'ani makhlukun fahuwa jahmi. Barang siapa yang berkata bahwa lafazku di dalam membaca Al-Quran adalah makhluk, maka ia adalah penganut Jahmiyah, salah satu sekte yang didirikan oleh Jaham bin Safwan, salah satu sekte yang sesat di dalam agama ini. Wa man qala ghairu makhluqin fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang berkata bukan makhluk, maka ia adalah ahli bid'ah. Jadi bagaimana sebenarnya Al-Quran? Al-Quran cukup dikatakan dengan itu wahyu, itu adalah kalamullah, firman Allah. Itu yang benar. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka ia telah jatuh kepada kekufuran kepada Allah yang Maha Agung. Tidak diterima syahadatnya, tidak boleh dijenguk apabila ia sakit, tidak boleh disalatkan apabila meninggal, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ia harus diminta bertaubat, kalau tidak mau maka harus dipenggal kepalanya. Ini lebih keras lagi. Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada kebatilan padanya, yang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Semua isi Al-Quran adalah benar, tidak ada satupun yang batil, tidak ada satupun ayat yang kurang, dan tidak ada satupun yang ditambah. Diriwayatkan secara mutawatir sampai kepada kita dan tetap terjaga sampai menjelang hari kiamat, kemudian diangkat ke langit. Sebagaimana tadi kita sebut, ada satu masa nanti mushaf itu tidak ada lagi hurufnya, sudah putih semuanya.
Dalam surah Fussilat ayat 41-42 ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz." Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilum min hakimin hamid. Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi jika ada seseorang yang mengingkari sesuatu dari Al-Quran atau berkeyakinan bahwa ada kekurangan atau sesuatu yang perlu ditambah padanya, maka ia jatuh pada kekufuran. Al-Quran wajib ditafsirkan menurut pemahaman salafus saleh, yakni para sahabat, dan tidak boleh menafsirkan semata-mata dengan ra'yu, logika, tidak boleh, karena hal tersebut berarti mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, logika semata, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Jadi salah satu penafsiran yang hak adalah penafsiran secara maksurat. Maksurat maksudnya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, maksudnya ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi SAW, ayat dengan perkataan para ulama terdahulu. Jadi demikian cara yang benar menafsirkan Al-Quranul Karim, bukan dengan logika kita. Oh, ini ayatnya maksudnya seperti ini, ini ayat ini maksudnya seperti itu. Itu menggunakan ro'yu namanya, logika, tidak boleh. Tidak boleh kita menggunakan logika kita dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang paling tahu maknanya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, kemudian para Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat. Adapun kita adalah dengan mempelajarinya sebagaimana tafsir yang diterima oleh seluruh kalangan. Tafsir Ibnu Katsir itu seluruh kalangan menerima tafsir tersebut, dan walhamdulillah metode Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah yaitu dengan cara maksurat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi SAW, dan ayat dengan perkataan ulama terdahulu. Itu yang lebih selamat. Itu yang lebih selamat. Jangan sampai orang-orang zaman sekarang yang merubah-rubah ayat ini maksudnya ini, ayat ini maksudnya ini maksudnya ini. Ini akan menjauhkan kita dari sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya tentang ayat tersebut. Baik, alhamdulillah rukun iman terhadap kitab-kitab alhamdulillah telah kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan itu menambahkan keimanan kita tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semulia-mulia perkataan, seagung-agung perkataan, dan ini adalah tanda cinta Allah terhadap kita, hambanya. Allah turunkan firman-Nya. Ini tanda cinta Allah. Bukan sampai di situ saja, Allah turunkan yang menerangkan Al-Quran itu, Allah utus, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta, menciptakan kita, memberikan kita rezeki, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Allah turunkan sebagai pedoman keselamatan dunia akhirat, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu tidak sampai cukup Al-Quran, tidak, diterangkan juga bagaimana maksud Al-Quran itu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lengkap sudah. Nanti kalau sudah lengkap seperti ini, di akhirat nanti tidak ada lagi hujah bagi Allah. Ya Allah, mana kitab yang diturunkan kepada kami sebagai petunjuk? Mana Rasul yang diutus kepada kami untuk menerangkannya? Tidak ada lagi. Sudah lengkap. Apabila nanti kita dibangkitkan, maka tidak ada lagi hujah bagi Allah. Ya Allah, tidak ada, kami tidak ada diutus ini, kami tidak mengetahui, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang penyesalan di ketika itu. Yang ada ketika itu adalah ditanya tentang amalan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya mengampuni seluruh kesalahan kita, karena banyak sekali kesalahan kita yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi Allah itu mengetahui, dicatat semuanya, rapi semuanya, itu baik itu kebaikan maupun keburukan. Jadi ini salah satu bukti keimanan kita ketika mempelajari rukun iman, itu nyata di dalam kehidupan kita, bahwasanya nanti setiap kita akan dibangkitkan dan setiap kita akan ditanya masing-masing terhadap
apa yang telah kita lakukan di permukaan bumi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kebenaran itu jelas dari Allah dan Rasulnya. Adapun kesalahan itu datang dari yang berbicara dan dari syaitan, dan Allah itu terjaga dari kesalahan tentunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.